Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi baru di semester 2. Di semester 2 ini, di kelas 12, untuk materi matematika peminatan itu hanya ada 1 KD, yaitu distribusi peluang binomial. Nah, untuk mengerti tentang materi distribusi peluang binomial ini, kalian harus mengerti dulu materi prasyarat dari materi ini. Adapun materi prasyaratnya, itu nanti ada 2, yaitu yang pertama adalah kombinasi, dan yang kedua itu adalah peluang. Jadi sesuai namanya, distribusi peluang binomial. Jadi kalian harus mengerti dulu tentang peluang. Nah, peluang ini nanti akan kalian pelajari juga di matematika wajib kelas 12. Jadi di matematika peminatan ini sebenarnya kalian hanya memakai materi dari matematika wajib tersebut. Tetapi ini akan Ibu bahas satu persatu. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang kombinasi terlebih dahulu. Nah, apa itu kombinasi? Kombinasi itu adalah salah satu cara memilih R dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Nah, contoh simpelnya misalnya adalah waktu kalian membuat kopi. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat secangkir kopi, tentu saja yang kalian perlukan adalah kopi, air, dan gula. Misalnya kita punya 2 buah gelas dengan ukuran yang sama. Gelas yang pertama itu kalian isi gula terlebih dahulu 1 sendok, kemudian kopi 2 sendok, baru air panas. Kemudian gelas yang kedua yang kalian isikan pertama kali adalah air panas dulu, kemudian baru gula, dan baru kopinya dengan jumlah yang sama dengan gelas pertama tadi. Nah, kalau kalian rasakan rasanya bagaimana? Rasanya tentu saja akan sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan kombinasi. Jadi dia tidak memperhatikan urutan. Mau siapa yang duluan, yang jelas nanti hasilnya akan sama. Nah, selain kombinasi ini nanti ada juga yang namanya nanti di materi matematika wajib kalian itu adalah permutasi. Jadi kombinasi ini dan permutasi itu mereka saling berlawanan. Jadi kalau permutasi itu nanti dia memilih R dari N unsur juga, tetapi dia memperhatikan urutan. Untuk lebih jelasnya, permutasi mungkin nanti akan dijelaskan di matematika wajib. Untuk matematika peminatan ini kita nanti hanya akan memakai kombinasinya saja. Nah, apa rumus dari kombinasi tersebut? Kombinasi biasanya dilambangkan dengan C. Nah, nanti karena dia memilih R dari N unsur, ada yang menulisnya C N, R. Ada juga yang menulisnya seperti ini, N, C, R. Atau ada juga yang menulisnya seperti ini, C, N, R. Nah, ini semua sama saja. Yang jelas nanti R-nya itu akan lebih kecil daripada N-nya. Jadi dengan kata lain, N itu yang besarnya, R itu adalah yang kecilnya. Nah, ini rumusnya apa? Untuk kombinasi itu rumusnya adalah N faktorial. Jadi ingat, N itu yang lebih besar daripada R. Nah, ini tanda seru di sini, ini namanya di matematika adalah faktorial. Per N dikurang R, kita kurung, faktorial. Kemudian ini kita kali dengan R faktorial. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Nah, sebelum kita masuk ke kombinasi ini, Ibu akan terangkan sedikit dulu tentang faktorial. Jadi tanda seru ini artinya adalah faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial itu adalah perkalian dari N sampai nanti terakhirnya angka 1. Contohnya, misalnya 5 faktorial. 5 faktorial ini artinya adalah 5 dikali 4
dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi kita urutkan perkaliannya dari yang paling besar. Jadi kalau dia 5 faktorial berarti dimulai dari 5 sampai nanti terakhirnya adalah 1. Nah, ini silakan nanti kalian hitung. Nah, itulah yang dikatakan dengan faktorial. Jadi perkalian menurun sampai 1. Atau boleh juga nanti 5 faktorial ini artinya adalah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Jadi nanti cara penulisannya atau cara menghitungnya ada 2. Boleh kalian kalikan ini sampai angka terakhirnya 1. Atau boleh juga kalian berhenti sebelum 1. Tetapi ingat tanda faktorialnya masih ada. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai dalam memakai rumus kombinasi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Ini contoh nomor 1 tadi hanya faktorial saja. Misalnya kita contohkan dengan pakai kombinasi ini. Misalnya nanti yang dicari adalah kombinasi 6, 4 misalnya. Berarti nanti bisa kita katakan, tadi udah Ibu sebutkan kalau N itu lebih besar daripada R-nya. Berarti 6 ini adalah N-nya dan 4 itu adalah R-nya. Nah, kalau dia C64 berarti kita tinggal memasukkan ini ke dalam rumus kombinasi. Nah, apa rumusnya tadi? N faktorial. Berarti siapa N-nya di sini? N-nya adalah 6. Berarti ini adalah 6 faktorial per N dikurang R. Berarti 6 kita kurang dengan 4. Kita kurung, kemudian kasih tanda faktorial. Nah, ini dikali dengan 4 faktorial. Nah, berarti ini jadinya adalah 6 faktorial per 6 dikurang 4 adalah 2, berarti ini 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya boleh ini kalian jabarkan sampai 1 atau kita berhenti di 4. Nah, untuk memudahkannya 6 faktorial ini kita uraikan sampai 4 saja. Kenapa? Karena di bawah kita punya 4 faktorial. Nah, karena kita berhentinya bukan di 1, berarti lambang faktorialnya di sini masih ada. Berarti ini per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, karena ini sama, berarti ini boleh nanti kita coret. Jadi 4 faktorialnya Ibu coret. Nah, berarti apa yang tinggal? Yang tinggal berarti 6 kali 5. Berarti di sini 6 kali 5. Nah, karena di bawahnya 2 faktorial, berarti 2 faktorial harus kita uraikan. Berarti ini jadinya adalah 2 dikali 1. Berarti ini jadinya nanti 6, bisa kita coret dengan 2, berarti ini adalah 3. Berarti jawabannya nanti adalah 3 dikali 5, itu adalah 15. Berarti nilai dari kombinasi 6, 4 itu adalah 15. Nah, operasi inilah nanti yang akan kita pakai untuk menentukan kombinasinya atau menentukan banyak caranya. Nah, nanti soalnya bukan seperti ini untuk kombinasi, tetapi dalam bentuk soal cerita. Nah, bagaimana bentuk soal ceritanya? Kita lihat soal yang nomor 3. Dari 7 orang siswa akan dipilih 5 orang untuk ikut lomba matematika. Pertanyaannya adalah berapakah banyak cara pemilihannya. Nah, ini adalah salah satu soal cerita aplikasi yang memakai nanti materi kombinasi. Nah, kenapa ini memakai materi kombinasi? Karena nanti kita akan memilih 5 orang dari 7 orang yang tersedia. Jadi itu dia tadi kombinasi itu tadi memilih R dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Jadi siapa yang kita itu terserah kita, yang penting orangnya 5 orang. Nah, jadi kalau kita misalnya nanti memilih A, B, C, D, E akan sama nanti dengan kita memilih C, D, E, A, B. Karena sama-sama 5 orang, jadi tidak memperhatikan urutannya. Nah, makanya ini nanti kita cara menghitungnya memakai kombinasi. Nah, kombinasi berapa?
tentu saja ini adalah kombinasi 7, yang ini. Nah, dimana nanti kombinasi 7-nya ini nanti yang menjadi N-nya dan 5 ini yang menjadi R-nya. Kenapa? Karena N lebih besar daripada R-nya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus kombinasi yang tadi. Berarti ini artinya adalah 7 faktorial per 7 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Berarti ini jadinya 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini kita uraikan. Berarti siapa yang kita uraikan? Yang kita uraikan adalah yang 7 faktorialnya. Nah, 7 faktorial artinya apa? Berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ibu berhenti di 5 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya ada 5 faktorial. Berarti 2 faktorialnya kita uraikan. Berarti artinya adalah 2 kali 1 kali 5 faktorial. Nah, karena 5 faktorial udah sama, berarti kita bisa coret 5 faktorialnya. Nah, berarti nanti ini 6 dengan 2 juga bisa kita coret. Berarti jawabannya adalah 7 kali 3 itu adalah 21 cara. Artinya apa? Jadi cara memilihnya nanti dari 7 orang siswa akan kita pilih 5 orang siswa, akan ada sebanyak 21 cara pemilihan. Oke anak-anak Ibu, materi hari ini sampai di sini. Ibu harapkan kalian mengerti dengan materi prasyaratnya, yaitu tentang kombinasi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kombinasi, tetapi dengan soal cerita yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.